Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dapat dilihat sebagai berikut. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu. Setiap ilmu pengetahuan memiliki seperangkat aturan dan petunjuknya masing-masing guna untuk membantu ketepatan hasilnya. Terdapat syarat menjadi sebuah ilmu, yakni memiliki. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu. Setiap ilmu pengetahuan memiliki seperangkat aturan dan petunjuknya masing-masing guna untuk membantu ketepatan hasilnya. Terdapat syarat menjadi sebuah ilmu, yakni memiliki metode dan objek penelitian. Begitupun dengan sejarah. Sejarah memiliki metode dan objek penelitiannya. Objek kajian sejarah adalah apa hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu. Sejarah juga memiliki suatu metode, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Selain itu, sebagai ilmu, sejarah termasuk ilmu-ilmu empiris. Artinya, sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya. Pengalaman itu bisa direkam dalam dokumen, baik berbentuk tulisan atau tidak. Contohnya, teori masuknya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Masing-masing teori tersebut memiliki bukti-bukti yang ada, sehingga dapat memperkuat teori tersebut. Pembahasan kedua materi kali ini adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat objektif dan unik. Objektif dikatakan sebagaimana mestinya, atau hal-hal yang terjadi sesuai dengan kenyataan apa adanya. Yang dikatakan dengan unik. Unik adalah peristiwa sejarah yang hanya terjadi satu kali, tidak dapat diulang kembali. Namun akan ada kemiripan pola peristiwa. Namun kemiripan pola peristiwa tersebut bisa terjadi di peristiwa manapun. Namun yang membedakan adalah ruang dan waktunya. Setiap peristiwa mempunyai ruang dan waktu tersendiri. Syarat-syarat sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama yaitu objektif. Peristiwa harus didukung oleh fakta-fakta sejarah. Harus benar, dan peristiwa tersebut harus benar-benar terjadi dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Harus ada bukti yang kuat mengenai suatu peristiwa tersebut. Misalnya tadi berupa dokumen, foto, tulisan, sumber lisan, dan sebagainya. Itu adalah yang akan memperkuat sebuah peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu penting. Peristiwa masa lalu mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh dari sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini menandai bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan dan memulai mengatur negaranya sendiri. Ini adalah sebuah peristiwa penting dan peristiwa yang benar-benar terjadi, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya, pembahasan materi ketiga, yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah sejarah sebagai cerita atau kisah. Bukan sembarang cerita, namun cerita sejarah berbeda dengan cerita lainnya, bukan dongeng ataupun novel. Cerita sejarah ini berdasarkan dari sejarawan yang meneliti berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran dari cerita sejarah ini dapat dibuktikan dengan berbagai bukti-bukti sejarah tersebut. Contohnya, interpretasi mengenai cerita Raja Erlangga dari Kerajaan Kahuripan, yang dimana mendapat julukan sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Ini dapat diartikan sebagai pada masyarakat pada masa itu mempercayai bahwa raja-raja yang ada itu adalah jelmaan para dewa, sehingga terdapat kepercayaan seperti itu, sehingga raja itu dianggap sebagai seorang dewa atau bisa dikatakan bisa disamakan sebagai pemimpin dari setiap daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu sejarah sebagai seni. Sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk apapun itu, baik tulisan atau yang lainnya itu. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi serta gaya bahasa dalam penyampaian kisah tersebut. Penulisan sejarah yang memerlukan unsur seni agar lebih menarik, tidak membosankan, dan juga terlalu kaku, sehingga dalam penyampaiannya dapat diterima dengan baik. Contoh dari sejarah sebagai seni yang ada di kehidupan kita adalah tarian tradisional, seni patung, seni pahat, seni arsitektur, seni lukisan, pakaian adat, dan wayang kulit. Kita kasih contoh yaitu wayang kulit. Wayang kulit itu sebagai contoh dari sejarah sebagai seni. Wayang kulit menceritakan sebuah kisah di dalamnya dan menyampaikan sebuah pesan juga yang terkandung di dalam cerita tersebut kepada khalayak ramai.